lagi bersama kita di podcast Sukulen. Cakep. Jadi kembali lagi bersama kami host kesayangan kalian. Saya Bagus Dan saya Arya. Belum. Karena kami perkenalkan supaya lebih wow. Sudah timbul persaingan lah di awal-awal. Masih di kami nih kameranya, masih di kami. Jadi balik lagi ini episode 2. Kalau kita episode kemarin bahas yang berat-berat soal dunia kerja, kali ini kita bakal ngebahas soal Tongkrongan apa tadi Gus? Tongkrongan berujung menghasilkan. Nah, dan kita sudah kedatangan 2 tamu yang expert soal ngomongin soal bekawanan tapi menghasilkan. Ya, bisa kamera masih di kami masih. Kata-kata. Iya, selamat datang buat Bang Kisah dan Bang Alpi. Selamat datang, Bang. Terima kasih. Iya. Untuk orang Banjar nih ya, karena kebetulan nih Bang si Arya ini lain orang Banjar asli. Orang mana? Ada harus lucu ya. Orang Bang. Bangka Belitung. Aduh nggak nemu lagi Gus, ya Allah, udah -1 poin. Kalah kita. Lurus. Jadi untuk sekedar memperkenalkan ulang Bang Kisah dan Bang Alpi ini ya, itu kalau kita zaman-zaman SMA itu mereka aktif bikin konten kayak konten Indofitgram. Bener banget. Bersaing malahan ya Bang ya. Chandra Leo. Apa ya ketinggian. Wah. Bawain Siapa tuh Bang? Siapa Arif Muhammad. Itu ketinggian juga gitu. Ketinggian lah. Siapa Agung Hapsah. Iya, Ketinggian juga sih. Siapa sih yang itu yang kemarin ini cebur mandi Lampurna kayak gitulah. Oh, itu zamannya setara itulah Bang lah. Sekarang mungkin kayak gitu. kelasnya. Ngemis berarti ya dulu ya. Iya, daripada kita yang basa-basi lebih baik abang-abangnya yang memperkenalkan diri nih. Sekarang lagi sibuk ngapain nih Bang? Saya dulu nih. Iya boleh. Sekarang nama dulu ya. Tadi udah tadi namanya Alpi. Sibuknya sekarang pura-pura sibuk. Waduh. Tapi kalau kita lihat di Bio aduh, yang di tag banyak banget nih. merendah aja ya Bang ya. Formalitas saja. Formalitas. Sebenarnya tidak terlalu ya. Tidak terlalu Kan menghasilkan. kita bisa bikin Instagram sendiri terus tag gitu. Gitu-gitu aja. Tadi kan bilangnya menyibukkan diri karena ada karyawan yang disuruh sibuk gitu. Kontrol dari atas. Owner ya. Wow. Nah, Mencoba untuk sombong sebenarnya. Jadi menulis di owner. Yang penting kita dulu kan sombong. Orang sih Tapi kalau dari brandingannya si Bang Kisah sama Bang Alpi ini emang orang-orang yang punya soft skill ya. Oke, perkenalkan dulu Sobat Sukulen. Iya. Oke. Perkenalkan nama saya Kisah, biasa dipanggil Iki atau dipanggil Rizky, asal jangan dipanggil yang Maha Kuasa. Iya. Belum siap. Selain Belum siap. komedi. Oke. harus set up punchline Gus, ingat Gus. Tadi kan katanya ini nanyanya sibuk ngapain kan? Benar, Sekarang sibuk ngapain, Bang? sekarang sih sibuk podcast kita ya. Di radio ya. Ini ya. Maksudnya bukan sekarang banget Bang. Oh, Di belakang. Iya ngapain? ya kerja-kerja sampingan lah Bang, biar bisa makan sama istri kan, biar bisa hidup. Baru nikah juga ya Bang ya. Ya, soalnya ya kayak gitu Bang. Enak Bang Ini nikah, Bang. gak enak ya kalau jadi pajar head boy ya. Nggak usah ya. Santai Kita aja, santai aja. Kita dituntut harus membuat mereka semua tertawa ini. Iya. Makanya bebannya. Ya begitulah, sibuk-sibuk ya, Ya. gitu-gitulah. Biasanya kerja di fotografi, videografi, sama sekarang lagi ini ngerintis usaha apa ya? Kayak pokoknya nanti kita ceritain lah. Oh, ada sedikit senggol lah. Usaha
usaha. Tadi ya. Sedikit senggol. Iya. Tidak boleh di-spill sekarang. Jangan di-spill dulu. Dan Udah pokoknya di-briefing. nonton aja, ini pasti di-spill kok di pertengahan di-spill. podcast. Bukan di pertengahan, kayaknya di akhir deh. Di akhir. Iya. Oke. Dan katanya Bang Kisah juga baru aja nikah ya, Bang ya. Bagaimana itu kehidupan dari single ke berumah tangga? Yang paling berasa itu mungkin kalaunya kita kerja di dunia kreatif ya. Mungkin kita harus lebih ngatur waktu lah biar bisa ngebagi waktu sama pasangan ya kan. Jangan terlalu fokus karena kan biasanya kalau kita orang kreatif kan jam kerjanya kan nggak Tidak nentu. teratur ya. Iya tidak teratur bisa dari pagi sampai ketemu pagi lagi kan. Nah apalagi kayak saya kan itu biasanya kalau mau ngedit misalnya itu lagi mood-moodnya itu malah tengah malam gitu kan. Sedangkan sekarang tuh kayaknya nggak bisa kalau kayak gitu terus gitu. Kan tengah malam Ya, ada rondenya. itulah. Gitu lah. Tapi enakan nikah apa sebelum nikah, Bang? Enak dua-duanya sih, nggak bisa dibilang nggak enak yang dulu. Gak enaknya apa tuh Bang kalau sudah nikah? Spill dong, pengantin baru spill dong gak enaknya apa? Pengantin baru nih. Aduh. Udah ada yang gak enaknya aja nih. Harus ada konflik di awal pernikahan Bang. Harus. Oh gitu ya. Ya mungkin ini aja sih. Kita harus ngebatasin kayak pertemanan sama yang lawan jenis lah. Jangan terlalu yang gimana gitu kan. Kalau kayak dulu kan mungkin nggak ada larangan secara moral kan. Nah kalau sekarang itu sudah harus jaga gitu. Itu Status perkawinan tadi ya Bang ya. Nah Kebetulan banget kita ngebahas soal hubungan pertemanan karena kita temanya kali ini bakal ngebahas soal tongkrongan. Nah, gitu. Kita bukan tanpa alasan ngajak Bang Kisah dan Bang Alfi karena balik lagi yang kita kasih tahu tadi. Kalau Bang Kisah sama Bang Alfi ini adalah orang-orang famous di masanya. Selebgram. Iya. Sekarang bukan zamannya lagi. Apa sih? Mereka dulu apa sih? Karena kan aku bukan orang Banjar kan. Iya, itu tadi. Mereka ini aktif bikin kalau nanti editor kasih di sini Instagramnya Peletabis ya, Bang ya. Oh iya. Peletabis. Itu sejak tahun 2015 kalau nggak salah ya, Bang. Betul. 2015 mereka itu aktif bikin konten parodi komedi gitu ya, Bang. Ya, parodi komedi atau sketsa komedi. Sketsa komedi itu yang relate sama Kehidupan di Banjar gitu. Betul. dan itu tuh emang se-hype itu ya waktu itu ya, Bang. Ya, Followersnya aja sekarang 100.000 kan ya? iya terakhir sih ingatnya segitu sih. Beli itu Bang ya? Iya. Oke, dapat satu guys. Udah mulai enak ngomong. Harus ada pecah dulu satu. Oke Bang, jadi awalnya sorry ya Gus, bentar Gus. Belum. Ini ada tuntutan dari produser. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan, kita mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat apa aja tuh ya? Buat, nah selalu bagus nih ngelempar yang serius-serius gitu. Buat Alemo Studio sama terus rental garasi dan ketemu studio. Studio yang udah nge-support kita di beberapa kesempatan sebelumnya. Dan sekali lagi tidak Kenapa Bang? Gak apa-apa. Kirain tadi ini kopi ini. Oh enggak, ini Iya. tadi beli Iya. sendiri aja. Ini beli ya. Oh, di Indo April. sebenarnya ada persaingan ya di salah Ada persaingan. Maksudnya kalau kita buka suara, podcast ini bakal stop. Jadi kita tidak ingin Iya, kami tidak ingin jadi pengen. tersangka lah. Ya, Nanti di akhir kami spill. tegang, kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan. Iya. Karena tadi di awal udah dibahas kan kalau Bang Alpi sama Bang Kisah ini mereka berawal dari Peletabis kan, benar? Iya, Peletabis. Nah, jadi terbentuknya langsung aja ke kali ya Bang ya. Terbentuknya Peletabis itu emang itu sejak kapan dan emang karena abang-abang ini setongkrongan atau gimana tuh? Oh, kalau masalah apa sejarah Peletabis kayaknya Bang Kisah aja yang ngejelasin. Soalnya saya masuk Peletabis Nggak dari awal ya? Nggak dari awal. Oh. Pas mau selesai baru masuk. Iya. Nah, itu maksud saya. Ba- Kenapa Anda ngundang saya di sini? Iya. Silakan nih. Bang Kisah aja. Oke. Kalau kita bicara sejarah ya Mas ya. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan jas merah. Iya. Iya, Begitu iya, kan iya. ya? Iya. Aduh sejarah banget ya Bos.
Jadi kuliah kah? Keluarin dulu pesan Bang. Lanjut Bang. Oke. Jadi dulu, nah jadi cerita awalnya nih jadi kebentuk namanya Peletabis itu karena dulu tuh saya pribadi nih sering nonton konten-kontennya Indofitgram kan, Chandra Leo, Bena Kribo dan lain-lain. Habis itu kan karena sering nonton jadi kayak muncul juga tuh di otak tuh kayak ide-ide apa gitu mau dibikin kayak gini. Dan waktu itu kayaknya pertama kali deh saya tuh nonton video yang di Instagram tapi diedit gitu. Soalnya kan dulu tuh kalau di Instagram itu orang ngupload video itu cuman kayak direkam doang, habis itu diupload, rekam upload gitu. Jadi pas ngelihat ada konten-konten Indofitgram itu jadi kayak terinfluence gitu. Mau bikin kayak gitu juga. Dulu tuh karena nggak punya modal. Jadi sempat ngajakin kayak teman apa gimana sih? Kayak anak kecil lah di bocil gitu nah. Bocil di komplek Kayak Babayo kalau Iya. sekarang mah. bocil di komplek itu kan tapi dia orang kaya. Jadi saya manfaatkan. Karena biasanya orang kaya anaknya kurang dapat perhatian kan. Betul, Makanya betul. Masih aman. Masih aman ya. Kata-kata yang lain kayaknya Tidak aman ya. bukan cuma podcast ini. Kita bakal dipanggil. lanjut Bang. Karena banyak ya. Ya. Jadi karena dia berjasa sih buat saya. Jadi karena itu saya bikin video. Habis itu jelek videonya sih jelek. Kalau kita lihat hari ini kayak kok bisa ya saya bikin video kayak gini kok bisa gitu. Tapi kan dulu referensinya kan segitu aja gitu nah bisanya. Terus makin hari ketemu temen yang bisa diajakin bikin video. Nah terus karena dia orangnya juga totalitas, sejalan dengan ide saya yang lumayan agak gila juga, jadi lancarlah konten itu jadi sebuah konten yang menarik gitu, terbentuk gitu nah. Berarti awalnya emang Bang Kisah aja dulu sendiri. Saya pribadi. Jadi akhirnya sampai ngajakin teman-teman yang lain termasuk Bang Alpi nih, itu gimana? Nah jadi dulu waktu baru bikin Instagramnya itu kan si Peletabis itu, sebelum saya bikin itu saya itu bertiga, ada temen bertiga kan, ya makanya mau nyebut ini. Yang pertama saya, habis itu ada Awi sama Habibina. Kami itu tiga ngupload video gantian. Tapi kontennya sih Di akun yang beda-beda, ya, di akun masing-masing ya. Ya akun kami pribadi gitu, masing-masing. Habis itu karena merasa kayaknya followers tuh kayak nggak teratur gitu. Nanti ada yang nonton di sini, ada yang nonton di sini, tapi nggak nonton di sini. Jadi sekalian deh bikin satu akun yang biar orang Wadah ya gitu. center gitu ke situ. Jadi kebentuklah Peletabis itu. Tapi karena Peletabis itu dulu orangnya dikit kan, cuman bertiga apa berempat gitu. Jadi kami ngajakin lah teman-teman yang suka juga gitu nah nonton video-video kami. Habis itu kebentuk beberapa belas orang. Akhirnya setelah kebentuk itu barulah kita bikin video rame-rame kan. Nah, kalaunya Alpi ini, nah, kebetulan dia itu adalah teman saya waktu MTS dulu SMP gitu. Karena Mas Kisah sudah viral, iya. mulailah datang. Umpat Bang undap. Tidak mas. Oh, kadang-kadang. Saya tidak. Nanti Saya ya? nanti dibahas. Saya ini, Mas Kisahnya aja klarifikasi sendiri. Oh ya. Kok saya yang klarifikasi lah. Aduh, kok oh iya dijelasin. Jadi sebenarnya bukan kayak gitu, tapi dia ini kan juga bikin video di akun dia sendiri. Sebenarnya sebelumnya itu saya sudah ajakin, tapi dia ini kayak sok sibuk gitu. Jadi Bukannya sok sibuk. Sebenarnya saya pas dia ngajakin tuh saya nggak tahu Instagram tuh apa. Dan nggak tahu bakal benefitnya bakal segede apa gitu. Jadi kan ya kena kawaki ya, haur ini sudah. Nah, kan di Peletabis itu dia punya apa sih? Maskot ya? Maskotnya tuh Awi, si Awi. Andai kata saat itu saya kan mungkin saya akan menggantikan Awi secepat mungkin. Lebih cepat daripada yang ada. sayangnya terlambat. Karena kurang begitu. literasi tentang Instagram ya. Gaptek berarti ya. Iya, kudet.
kudet banget. Jadi nggak mau gitu diajakin bikin video kan. Ya udahlah. Terus dibikin video. Jadi kan saya kayak Diajakin nggak mau, bikin sendiri. pas bikin sendiri kan terbukti jelek. Ya karena itu juga saya akhirnya kayak lebih yakin lah ngajakin dia karena dia kayaknya ada ketertarikan juga di situ kan. Jadi saya ajakin baru masuk gabung dia ya, baru di gabung. Teletubbies. Begitu sejarahnya. Tapi Bang, kalau kalian berdua ini emang kalau berarti kan tadi terbentuknya si Teletubbies itu lebih ke bentuk kepikiran bikin konten dulu baru kebentuk orang-orangnya gitu kan. Tapi kalau di tongkrongan itu emang jadi badut atau gimana tuh Bang? Jadi punya konsep kan kebanyakan emang sketsa ya yang lucu-lucuan gitu. Tapi kalau di tongkrongan di belakang kamera tuh gimana? Di tongkrongan itu ya bukan badut maksudnya. Badut sekarang ini kan Menghibur wanita gitu. nah itu ya kan jadi ya itulah ya suka di ghosting itu kan badut sekarang. Ya. Kalau kita di tongkrongan itu lucu juga, cuman jokes tongkrongan aja. Terus mungkin ada ketemu jokes baru dikembangin. Kayak misalnya apa ya? Apa ya? Ya pokoknya kita lagi nongkrong kita lucu-lucuan juga toh. Kayak maksudnya mungkin yang lainnya juga tongkrongannya kayak gimana ya? Lucu-lucuan, saling ejek, apak itu mungkin. Nah, terus kalau misalnya ada satu momen kayak ada orang lewat jatuh misalnya kan kayak kita tiba-tiba kayak kepikiran Lucu kalau bikin nih. video lucu, tapi kita harus awalnya kayak gini dulu. Nah, kadang di tongkrong itu banyak ketemu ide-ide. Berarti dari celetokan-celetokan Iya, nggak sengaja. terus, kejadian-kejadian lucu di jalanan bahkan kayak ke apa sih ya? Kecelakaan orang itu kami jadikan kelucuan sebenarnya. Ya, jadi kayak momennya itu kan lagi nongkrong kan, lagi ngobrol, hahaha. Terus ada yang nyeletuk kan, ya ketawa kita, hahaha. Itu bagus tuh jadi, bagus tuh jadi itu. Apa tadi? Langsung Oh, dicat. judulnya ini. Oh, siap. Jadi tongkrongannya agak terorganisir gitu. Gak ada tim kreatif sebenarnya. Iya. Gak ada yang khusus, ayo cari konten hari ini apa. Nggak. Oh, kalau gitu kadang awal lah. Berarti harus nongkrong dulu. Harus nongkrong atau lagi jalan sendiri misalnya. Kalau saya sering pas naik motor sendiri gitu. Ngeliat saya, sorry, kayak pengemis atau apa. Lucu ini di konten. Kalau saya lebih gelap lah otaknya lebih gelap ya itu. Saya suka itu kegelapan. Berarti di satu tongkrong itu selera komedinya nggak sama ya? Iya, agak berbeda. Kalau dia kan lebih ke spontan biasanya. Kaget saya. Kaget saya. Tadi kita udah janjian bang. Oh, gitu. Iya. Oh, briefingnya kayak itulah. Oke. Saya nggak masuk itu briefing itu. Lagi makan kan tadi? Iya. Lanjut. Ya itu tadi pokoknya kalau pas lagi nongkrong banyak celetukan keluar dibikin video gitu. Tapi di tongkrongan kita juga ya lucu. Tapi ada nggak celetukan yang akhirnya nggak dibikin konten karena mungkin kurang kah idenya atau terlalu vulgar kah? Ada nggak? Banyak. Nah bisa diceritain di sini dong. Banyak. Atau malah kontennya udah dibikin tapi nggak diupload gitu. Sering juga tuh ada beberapa kayak kadang kita ya itu tadi kalau kita bikin konten itu kan kadang di kepala kita anjing lucu banget nih. Nggak Pas mikir gimana-gimana langsung gitu. oke gas lah skenario kayak gini tak dibikin anjing sampah apa ini kadang lucu lu gitu. Nah kadang kada seberatan ide kita tuh kalau dibikin video cukup di tongkrongan aja. Dan ya kalau saya pribadi juga pernah bikin konten yang sampai ditelepon sama pihak instansi gitu pernah buat biar karena itu tuh mungkin agak menyinggung atau gimana gitu. Jadi pernah disuruh take down. Boleh kali diceritain instansinya awal. Disensor gak nih kalau kita ngobrolinnya? Tergantung ini? Pak Produser sih. Tapi Pak Produser lagi main HP jadi kayaknya nggak bakal disensor. Ya kalau produsernya mungkin agak marah dengan kita mungkin gak usah disensor. Kita emang cari viralnya di sini Bang. Jadi kalau bisa sebut nama aja semua sudah. Kira-kira diancam apa pas itu bang? Saya kita musuhnya instansi loh ini. Iya. Kita nggak punya backingan. Ya, jangan deh, kayak jangan guys. Ya, tapi kan itu salah satu apa? Tapi ada deh satu deh Apa tuh? yang ini retail minimarket.
Oh iya itu gini ya. Ini minimarket Iya. yang di Banjar. Minimarket yang sudah iya, satu kan Indo April. Nah, Oh, yang ya. merah. Nah. Yang satunya alfabet kan. Ya. Itu Oke. kejadian, itu saya lagi yang main ya. Jadi kami itu abis liburan atau abis apa gitu. Pulang lah dari Pulang luar kota. dari luar kota. Ikut apa juga sih? Ikut apa sih ngelihat TikTok sorry, konten luar negeri. Anjing lucunya. Ki Bisa nih di remake. bisa nih. Ki aku mau remake ini nah di Banjar gitu. Oh boleh ya. Nah sekalian aja sudah nih kita singgah di minimarket ini. Singgah lah. Singgah di alfabet kita. Alfabet singgah. Oke. Beli minuman dulu dong. Biar ada pemanisnya. Iya, iya. Nah, biar ada pemanisnya keluar terus izin. Mbak, kan mbak-mbaknya ada. Mbak, boleh nggak kita mau bikin video di sini? Oh bentar ya saya tanya apa sih namanya? GM-nya. GM. Oh, Manajer lah yang Ya manajer lah. GM kan germo ya. Itu referensi Anda. Oh. GM itu ya. Oh iya itu. Saya punya teman namanya GM. Gelarannya GM germo. Nah terus bikin boleh nggak bikin videonya kayak gini? Oh boleh. Boleh nggak kita masuk ke bagian dalam di daerah kasir? Karena biasanya susah tuh kan. Susah. Mau tag di dalam susah tuh. Oh boleh ya. Soalnya kan dapat izin kan. Ya. Dari atasan juga dapat izin. Ya udah kami bikinlah video. Videonya itu kalau aku kasih tahu ada orang belanja saya tahu orang ini sombong ya belanja nih kayak oke taruh duitnya dilempar Si uang lempar. Oke. oh dilempar marah dong kasirnya marah kembaliannya dilempar balik ke lantai tuh yang beli ini masih sombong juga kan ada 5.000 ini berapa ya 5.000 mas ya tuh duitnya ambil wah udah viral lah video itu sampai masuk televisi apa itulah di Spotlight apa di Trans 7 itu Pokoknya Twitter lah. pokoknya yang itulah viralin. ya Twitter viralin terus masuk TV On the spot gitu. pokoknya ya Pokoknya ada acara TV yang sering ngambil video-video dari internet gitu. Banyak ya, banget. nah itu Tan masuklah di situ bangga nih banyak teman-teman keluarga wih ada Alfi di TV wih ada ini di TV wah nggak lama kemudian di balik kesenangan di itu. balik kesenangan ada masuk DM-an dari karyawannya Apa tuh? Mas boleh gak take down videonya soalnya kami ditegur oleh pihak pusat katanya ini Karena nggak izin. nggak ya oh gitu ya mbak bukannya kami sudah izin iya mas sorry ini ya udah kami take down lah video kami di Instagram kami selesai terus dia tetap mas gimana ya video masnya udah viral di saya Se-Indonesia. itu di luar ranah kami dong masa kami ngelarang ngehubungi TV kamu juga diherani halo ada nggak video di tanggal sekian ini hapus Pusakan mall. mas sorry mas rating kami tinggi benar mas saya nah kan kayak itu nah itu kejadian juga jadi kami habis dari itu jarak mau ulah video di minimarket lebih ke warung aja sudah Di warung lagi lah. Dan biasanya kita kalau lewat alfabet situ biasanya Padahal ini nih momen kami untuk terkenal ya. Ih, sudah Adi masuk TV kan keren orang Bandung masuk TV nih. Tapi ya sudah lah. Iya, selain Raja ada Buan Pian lah yang masuk ke TV lah. Ada Bopak, ada Buan Pian. Ada siapa lagi? Ola Ramlan. Ya, Ola Ramlan bujur lah. bujur. Oke. Nah kalau itu kan salah satu viral yang mungkin kada mengenakan kan. Gara-gara tapi kalau video pertama Buan Pian yang mulai akhirnya Teletubbies ini viral pecah itu ingatlah Buan Pian video yang mana? Karena kan dulu viral tuh kan kada segampang wah ini loh bang lo. algoritmanya beda kan ya. Ya, kada dari reels, bahari harus dasar bujur orang yang men-share akan gitu. Nah, momennya kapan tuh? Jadi emang kayaknya dulu itu kalau masnya pernah nonton konten-konten kami kan ya, ada beberapa yang konten itu kayaknya gila gitu nah bikinnya. Jadi kayak jatuh dari pohon kelapa, nyebur ke lumpur kan. Enggak dibikin-bikin. Iya. Itu taruhannya lumpuh men. Makanya. Kawan. Makanya mungkin itu hadiah Tuhan. Kerja Atas keras. totalitas. Kerja keras. Udah terkenal. Tuh kan kami totalitas lah, Udin Petot ya kan. Udara dingin pengen totalitas. Ya. Nah, Betul.
Mantap. Bang beda jam terbang, Bos. Tergeser. Iya. Maksudnya Kan kita kalah jauh ya. kita latihan geser iPad itu dulu, Bi. Iya. Oh iya oh gitu. Oke. Siap. Tolong Bang jangan dilanjutin dong. Betul. Lanjut cerita Bang, nanti aja. Apa tadi? Ya yang bikin viral. Nah itu aja udah lupa. Kayaknya Menang gitu kita, deh. Gus. Kayaknya gitu deh. Iya, iya. Kayaknya gitu deh karena konten-konten kami yang lumayan gila dan mungkin di Banjar itu lumayan fresh ya karena belum ada kan saat itu tuh. Jadi itu lumayan buat tenar lah. Nah terus juga dulu itu boleh kita sebut nggak sih akun repost di Banjar yang mungkin semua kenal? Boleh. Kita sebut terus. Nah jadi kebetulan dulu itu kami itu beriringan tumbuhnya dengan Klik Banjar. Kan Klik Banjar itu sekarang udah gimana lah namanya kan kayak dagelan lah gitu kan. Jadi Klik Banjar itu kan karena kami beriringan, kebetulan duluan kami sih bikin video, duluan saya gitu bikin video kan video lucu. Habis itu Klik Banjar tuh muncul bikin kayak kata-kata gitu. Saya inget sih masih kata-kata kayak dibikin satu gambar terus diupload. Nah, habis itu kan mungkin mereka kurang konten kan. Izinlah sama saya gitu ya nge-repost video ini ya nanti dikasih sumbernya ini bla 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 bla. Oke, kita kan. Terus pas udah sayanya juga makin sering bikin konten, Klik Banjarnya juga makin sering repost. Nah, kayaknya kami tuh bermutual lah gitu saling sama membantu saling bantu membantu buat ngangkat bareng-bareng tadi itu ya Bang. Oke. Sampai sekarang kan dia udah gede gitu. Iya. Dan masih aktif ya. Masih tidak seperti aktif. kalian ya. Iya betul. Mereka masih sangat menghasilkan di sana. Kalau kami emang menghasilkan. Weddingan lebih banyak duitnya, Gus. Itu mas, itu uangnya mas. lebih pasti. Tidak perlu nyebur sungai. Tidak perlu jatuh dari pohon kelapa. Lumpur-lumpuran. Tidak perlu minta maaf. Tidak perlu. Pengorbanannya cuma bangun subuh. Bangun jam 3, jam 4. Itu aja pengorbanan. Nah, makin kesini kan makin apa tuh Bang? Makin terkenal tuh. Nah, tiap bikin konten tuh ada beban lah Bang. Kayak ini harus lucu terus nih, harus ini kayak apa kalau ada lucu Bang? Overthinking lah bahasanya wah ini. Kalau saya pribadi iya sih. Itu yang sangat saya rasakan karena mungkin tidak bisa dipungkiri ya kayak semakin hari kita apalagi ngeliat konten orang gitu kan makin bagus kayak ke-trigger gitu buat aku harus lebih bagus gitu kan. Karena kita bicaranya kan soal kualitas. Nah, jadi makin hari standar kualitasnya makin tinggi itu jadi nggak sebanding sama effortnya dan apa sih namanya? Feedbacknya. Jadi makanya akhirnya nyerah gitu. Nggak bisa dibilang nyerah sih ya, pokoknya nyari yang lebih pasti aja lagi. Itu gimana caranya Aqua ini jadi lucu kalau jadi iklan misalnya ada iklan atau ini jadi lucu. Sedangkan sedangkan konten-konten sekarang ini aduh. Gus, Ini, agak geser Gus kita Gus. karena ini keresahan udah sangat lama banget saya simpan ya. Saya Tolong teman-teman. gini loh. Vertikal gitu kan jadi sini. Iya. Gini loh kita bikin video memang semua orang bisa bikin video. Benar. Anak kecil bisa bikin video, tapi nggak semua orang bisa mikirin konsep. Sekarang ini oke lah kalian bisa dibilang konten kreator karena konten kreator kan orang yang bikin konten. Nah, tapi konsepnya kenapa ada beberapa konten kreator di Banjarmasin itu punya konsep seputaran selangkangan doang. Kalau udah nyebut itu lewat juga di TikTok ulun Bang siapa arahnya. Anjing mau ya anjing. Ikan mau Waninya kan menyambat ngarang guys. Ada soalnya di akun TikToknya Oh TikTok, lu mah dikenal Instagram. Nah ya lo lain lo bang. Lain guys. Lain lah. Lain lo bang, lain TikTok lo. Lain TikTok lo. untungnya lihat. Kami kan konten kreator Instagram, jadi melihat lo Hari aku mulai ngali-ngali. kami mulai harus berunding dulu nih ada 3 konsep. Kalau udah bagus ketiganya ganti. Ini model ikan binian. Ini budaya ikan gandal. Kita
lucu. Terus kita gak bisa viral, banyak viewersnya masuk, endorse. Babi, kami loh susah-susah cari. Jadi tapi Apa? turun dari pohon kelapa. Lumpuh nyebur men sungai. itu taruhannya. Ih, kan aduh, begaringan ulah konten menyewa apa sih namanya bermodal gitu misalnya ke barber misalnya bikin Ya, rambut ya, kan. ya. Ini itu aja. Terus kita bisa juga nyalahin konten kreatornya juga. Peminatnya juga berarti kan bangsat juga. Ini kan. Masa selera humor Ikam serendah itu? Berarti secara ada langsung biar ini menyambat kalau kualitas humor apa konsep Penonton-nya lah. Bukan agak banyak. agak Masin bagus. agak rendah lah. Makanya kan stand up komedian luar masuk. Artinya selera komedi kita masih tinggi. Untuk penontonnya aja anjing. Itu keresahan di Itu keresahan sekarang lu, lah. makanya lu kayak bete dah mulah tuh kayak lapah-lapah itu mencariakan konten. Itu kita sebenarnya tahu itu pasti lucu. Iya. Kadusnya kita mau panggilan lucu loh. Lucu tanpa harus mikirkan konsep. Jadi kayak Tuh, produser bingung lah. Menyensornya. itu kan banyak titit mas titit. Titit kok ditit lagi. Iya itu aja mas saya sudah Oke. selesai. Cuman nih yang bikin penasaran nih Bang lah. Balik lagi dikit ke zaman bagian pian waktu lagi di puncak-puncaknya lah. Puncak Ya karir. bisa dibilang lah. Itu adalah manjar Bang. Kayak kawan-kawan yang berlaga jadi kawan para. Oh. Kayak gitu. Umpat bang aku di video tuh. Umpat banyak jiwa banyak aja. gila. Banyak kadang kita menyombongkan diri tapi terbukti Eh. video nyambat kita di puncak karir lagi dingin-dinginnya tuh Nah, lagi di puncak tapi stop. itu banyak kawan yang datang kalau dari Kowloon banyak juga kawanan kayak WA Contohnya apa tuh bang? WA wah kalau keempat main video ya Main video. Main video. coba kayak main video ya balas sih kena lah ada lagi hubungi atau ada juga teknik lainnya kisah menjulungi konsep itu Karena ada angin, karena ada hujan, tiba-tiba julungi konsep. Laos kada bertamu nongkrong. Wah, situlah terkenal benar ya ini sekarang. Iya, kayak Tupang orang ini. Pi ya, aku ada konsep nih Pi, ini ya. Kayak apa kalau bila kai ini nih buat tuh kami kita sliding ya nih. misalnya aja, itu misalnya. Itu pasti dari pian loh kayaknya. Lain dari kawan pian lah. Dari kata kita tuh kan berarti hendak inya juga. Nah, itu kan banyak kata kita. Ya. Artinya kan kayak kena masuk kada dong kada kawa oh iyalah lucu ay bisa nikam Dalam hati lah. Bisa nikam ya. Bisa nikam bungulai. Jadi kita terlalu sering untuk ketawa fake bila untuk konsep-konsep yang tidak masuk. Kami jadi apa sih palsu makanya kami keluar dari zona itu supaya kami kada palsu jadi penjilat sekarang kayak di podcast ini kan kami berusaha bagus branding baru benar. perlu MC baru Ya. Atau program baru kan. program baru nanti kita bahas Betul. Bang Adit kita jadi bahas bola ya. Oke nih. Ya kita bikin voting aja berarti di Instagram lah. Men. Tadi ku melihat lah stalking IG-nya 20.000. lain ini yang 20.000 20.000, pian 4.000. Kalah kita Mas berapa? 8.000 8.000. Kita 1.000 gin kada boy. 683. Ya Allah, kada usah voting. Karena ada postingannya. kada kami kada katuju ambil Tapi adalah bang yang memaksa Warna sampai akhirnya bagiannya tuh masuk ke video adalah. Tapi buat ada. Jadi karenanya tuh kayaknya anak benar gitu nah lo dibuat ada di purun nih video tuh. buan-buannya. Sampai Wani mendatangi gitu nah. Aja kita buat gitu nah. Marahannya jadi apa gitu nah. Jadi pohon kan. Atau jangan-jangan inya yang gugur dari pohon kelapa. itu Bisa, jadi harus ditantang ya lah. Tapi kebanyakan sih kayak jadi yang ngeramein misalnya kayak di video tuh perlu banyak orang lo kayak masuk situ lah. Oh, tim horenya lah. Nah, tim hore. Yang penting masuk video. Nah, ya jadi tim hore itulah. Biasanya kalanya memang dia maksa gitu kan. lokasi yang tiba-tiba tahu lokasi kami di mana padahal kami itu sudah di perkampungan peradaban yang jauh dari
pusat kota, tiba-tiba ada ya. Tiba-tiba. Kami menghargai effort yang mendatangi kami dan Oke. Nah di masa-masa itu tuh ada jual konflik itu. Kalau zaman-zaman gitu kan kayak Aukarin tuh ketujuh berdrama-drama. Bagian pian Suah juga kan mengalami fase yang kayak itu berkelahi sesama Teletubbies. gram. salam. Teletubbies pernah lah lebih berkelahi. Kalau dalam circle Teletubbies ini untuk ulun pengalaman lah pas ulun awal masuk. Kenapa tuh? Kan ulun awal masuk lumayan berimpact mungkin. Wis. Mungkin lu kan tahu. Sombong aja dulu kan. Mungkin Perang nih kayaknya di sini. lumayan berimpact kan mungkin. Jadi kita nggak mungkin orang di belakang abut kalau kita kada ada apa-apanya kan. Nah, jadi ini mendengar ada beberapa anggota lamanya kayak itu tuh ya si Alpi ya nyaman Jepang datang langsung masuk video ini. Wah, itu sepengetahuan ulun aja sih. Tapi kan ulun buktikan bahwa ulun tuh memang pantas. Bahwa Ikam yang mau pandir tuh ada pantas. Wah, kada begaya. Begaya aja lah bang. Begaya. Maksud enggak tuh, aku alhamdulillah kawan membantu juga. Tadi itu sebujurnya pian membaca skrip yang di situ loh bang. Nah, Istilah kami tulisakan. Alpi sombong, sabati kawanan. Kawanan lawas. Nah, Ya bujur. sesuai briefing. Iya. Pokoknya bilang kada baiknya Bang Ayu. Nanti editor ngeditnya pas bagian yang menyambati aja sekira ditonton loh. Nah. Lawan juga editor karena kalau bisa ada potongan muhanya yang disambat tadi itu. Oh itu pernah mas saya. Ini Waduh. Yang kami dulu punya konten namanya Towing Halat. Saya itu impersonate Bapak Presiden. Iya. Oke, mantap. Jadi impersonate Bapak Presiden. Saya tolong di apa namanya? Disamarkan atau apa sih? Apanya disensor. Oke, pas keluar videonya ditambahin dong foto bapaknya. Saya Mas, janji ini edit ya. Janji edit. Kita impersonate ada kata-kata beliau pas lagi kampanye. Saya 4 tahun dikata-katain ini hari ini di Surabaya saya bilang saya akan lawan. Nah, kata-kata begitu saya tolong Mas edit ya kayak gitu. Jadi edit itu bahaya benar kayak aman kayak soal keluar video kata-katanya keluar, suara saya keluar, foto bapaknya ada juga. Anjing. Tapi kan kada kenapa berarti kan artinya kamu tidak penting. Itu perasa pian aja bang buat bang lah. Saya yakin nih Pak Jokowi nggak mungkin nonton video itu. Dan tersinggung kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi saya sekalian aja deh gitu. Kayak gabut banget gitu Kayak Pak presiden Jokowi. kan sampai notice juga bang lah. Cuman kan panik dan waktu itu kan di sosmed Lagi panas-panasnya gitu pak kampanye. Iya. Dan waktu itu tuh kayak udah naik kan kayak celetukan ada tukang bakso di depan kayak gitu. Jadi kan makin ini kan jadi kan isunya gitu. Instansi itu minta tolong kalau saya kenapa-kenapa ya minimal jangan dipukulin lah. Kalau mau di penjara aja Jangan disekolahin ya. Disekolahin, tolong. Itu aja sih. Nanti sensor pakai suara lumba-lumba bang kalau yang kayak gitu. Iya. Oh iya. Nah terus memang itu kan kalau di internal si Teletubbiesnya lah. Tapi kalau di luar gitu bang adakah kayak sengkengan nih lawan selebgram lain? Kalau Sama Bang Tommy ya kayaknya. aduh, itu kan ya. Jadi kalau saya pribadi seingat saya ya dari 2014 saya mulai bikin video sampai sekitar 2016-2017 lah yang udah mulai redup kan. Ini juga dunia perfitgraman itu. Saya rasa nggak ada sih konflik yang terlalu gimana. Karena dulu itu juga komunitasnya jadi gitu di Banjar nih. Jadi kayak malah lebih akrab saling gitu. support. Saling support. Cuman kan kebanyakan dulu ya bocil ya yang bikin kayak gitu ya. Termasuk kami juga kan. Bocil juga waktu itu kan. Nah, jadi waktu udah zaman-zaman Sebenarnya ada yang ditahan nih dari Bang Alvi nih mungkin ya. Dia baik, dia nggak pernah apa sih nyari-nyari musuh nggak pernah. Dia kan ketua di Teletubbies kita. Ya. Anak buahnya yang perang di bawah. Kami saya
internal sih lebih tepatnya. Iya. Sebenarnya ada Gus, tapi Bang Kis saya melindungi aja. Nggak usah lah, nggak usah ditahan lah, ceritakan saja, itu juga masa lalu. Ya gitulah. Kalau yang di luar itu nggak ada masalah. Lebih ke internal kayaknya. Iya. Panas ya. Iya. Apalagi waktu itu kan memang Teletubbies itu terbentuk karena idealisme gitu kan. Jadi ketika sudah masuk hal-hal yang lebih kayak komersil itu kan akan terjadi kecemburuan sosial. Nah itu yang bikin sedikit demi sedikit ada gesekan gitu. Itu sih internal sih. Ternyata jadi seorang content creator itu berat sekali bang lah, apalagi di masanya itu, dan kayaknya terlalu gampang lah zaman sekarang ini kalau hendak jadi viral, telanjang, mandi bola, argoy, jual susu, jual burit, jumping di Ayani, gitu, viral juga. Nah tapi titik baliknya apa tuh bang sampai akhirnya memutuskan gasan milih ya sudahlah kita berkarir aja dan apa sih legasi ini kita kesampingkan dulu gitu. Nah kalau dari ulun lihat kenapa tiba-tiba bukan tiba-tiba Begamatan hilang itu karena manusianya sudah tahu di duit. Artinya ini kayaknya aku begawi tapi ada waktu lagi kisan berkumpul. Nah yang itu maulah kurangnya apa sih, kurang berkumpulan, kurang dapat ke konsep, lalu tapi ada video lagi. Kami ulun pribadi pun merasa juga kayak haurna cari duit kisah pun kayak gitu, jadi jarang lah sama katapi lucu lagi kami. Iya harus disadari sih dan tidak dipungkiri gitu nah. Makanya hati-hati Gus, bagiannya dapat wadah di sini mana. Karena ini genre yang sedang kita jadi. Iya, buan pian bisi podcast loh kalau nggak salah. Ada boleh podcast. bang karena kami tulisakan podcast bagian. Iya betul. Karena podcast kami apa tuh bang? Cuman suara aja di Spotify, kada pakai visual kayak Buhan Pian nih. Kan kalau visual kayak Buhan Pian ini lebih ngalih berkata-kata kasar dan lain-lain. Karena muhanya kelihatan. Ya. Kami kan suara aja. Suara aja. Nah, di sinilah kami ungkapkan kalau orang-orangnya ini nah. Kalau di yang suara aja kita kan platformnya Spotify. Kita menyambat nama misalnya Bang Ayub ya, kita kan tahu Bang Ayub kan kayak gini kan. Di Spotify ya. Di Spotify. Nah kan di Spotify kan kita kelihatan. Iya. Kita fuck kayak gitu kan. Kalau di sini kan kayak Bang Ayub. Nah gitu. Bang Ayub. Ada fake-fake-nya yur nanti malah. Tapi pada akhirnya magat nih dikit lah. Tapi pada akhirnya bisa dibilang Teletubbies ini hiatus berarti ya nah. Ya, atau berhenti dulu lah. Nah itu gara-gara Buan Pian ini udah punya prioritas yang lain kan. Tapi kan sekarang kayaknya Buan Pian juga tergabung dalam proyek yang sama. Itu emang sengaja kah dari Teletubbies itu yaudah kita bareng-bareng lagi aja kerja atau gimana? Ya. Atau ini bang, atau dasar dari Bahari bagian pian aja yang anunya Angkalnya. Sepahamnya aja. Kayaknya kita berdua aja Bang yang cocok Pi aja. Karena bawa bagiannya nih kayak iya kayaknya kayak gitu deh. Kayaknya kita kayak bikin ini bawanya gitu. Kayaknya penyakit Bang tuh. Kita juga menggawinya ini. Kayaknya sampah Bang tuh. Udah segini kita aja berdua. jadi partner kerja lah sekarang lah. Makanya berkarir pun kita akhirnya sama-sama gitu. Entrepreneur, videografer, fotografer, konten kreator juga lah sampai sekarang. Boleh nggak sih mereka anuin apa namanya promosiin? Boleh kali ya produser boleh? Nah, Boleh ya? Usaha-usaha apa gitu? Usaha kalau kami yang bersama ya dalam vendor fotografi videografi kita ada vendor wedding namanya Hira.image. Hira Image. Terus dalam apa namanya Photobox. Kayak studio foto ada namanya Today Studio. Terus kita Tomkang Production itu apa? Production house. Production cuma kita menggarap iklan atau video klip atau siapapun orang yang mau bikin video sama kita bisa. Namanya Tomkang Production dinaungi oleh Bapak Tommy Keganangan.
Dan terakhir bisnis baru kami baru berjalan beberapa hari, mungkin 1 minggu. Ada Beneran baru banget. Baru 1 minggu. Baru 1 minggu, baru banget. Timing yang tepat datang sini ya. Iya, baru banget. Itu the first white photo box in South Borneo. Wah, boleh dijelasin lebih detail Bang apa itu Bang? White photo box pertama di Banjarmasin, maksudnya photo box dengan gaya-gaya cembung kayak gitu, dengan lensa Peace A-nya. Jadi agak keren, namanya Ride Photo Box yang beralamatkan di Jalan Mahatama, Blok Mangga. Lengkap ya, RT berapa Bang? RT, RW, nama ketua RT emang. Tapi kami cuman fokusnya di white photo box, tidak mengganggu ranah foto self studio yang lain-lain. Kita juga self studio, jadi kita pakai remote juga, tapi kita tidak mengganggu ranah yang lain. Oh, dengan konsep yang Kita konsep berbeda. tadi ya. Makanya kita berani mendeklarasi bahwa kita tuh white photo box Oke. pertama di Banjarmasin. Jadi kalau ada yang bikin juga, lu yang kedua, ketiga. Jadi tenang aja ketemu studio. Kalian tetap di hati kami. Tenang. Untuk apa studio apa? Ketemu studio itu saya ini saya mantau juga itu keren karena satu tempatnya bagus, gede. Iya. Dia aksesoris punya banyak, terus beberapa konsep bagus-bagus semua. Makanya kami tidak bikin self studio kayak gitu. Kalau kami bikin kayak gitu kami Sama. kalah. Pasti kalah. Makanya kita bikin konsep baru yaitu white photo box. Kayak kecil-kecil aja kayak gini tempatnya. Nah, itu ketemu studio itu keren. Di mana alamatnya, Mas? Aduh, apa namanya? Pokoknya IDR Space lah. Kita cuman mungkin sedikit beri konklusi dari obrolan kita tadi Bang lah, kalau ya yang namanya ada masanya lah saat kita tuh jadi bintang lah, dan itu tuh intinya ditekuni dengan buju-buju. Selalu ada titik jenuhnya. Iya, ada titik jenuhnya sampai akhirnya giring ke masing-masing kita ke karir masing-masing kayak itu tadi. Dan mungkin keresahan dari Bang Alpi tadi jual lah yang sangat Alhamdulillah sudah tersampaikan. Saya nunggu banget diundang podcast di mana-mana. Di mana lagi Bang mau diundang podcast kira-kira? Udah cukup aja. tadi Kayaknya di sini podcast terbaik katanya. katanya dong. Kan Bonpin juga. Hah? Kakak Sarik. Oh, ada karek, ada kawas tarik. Itu Boleh juga didengarin kawan-kawan mah. kawan. Nih nama podcastnya ada di bawah sini. Tapi sudah hampir. Di sini ada juga. Nah, tapi kalau mau dengerin yang dulu-dulu enggak apa-apa. Bisa Banyak ya. Pasti lucu. Pasti lucu. lucu. Produser, Terlucu. Pak Produser boleh dengerin dan boleh ditimbang gimana untuk kita bawakan. Oh, enggak, kita bikin itu juga kakarek juga cuman divisualkan gitu. Nah, betul. Kita bukan kalau Masnya kan perlu apa sih gestar atau bintang tamu. Kalau kita nggak perlu, kita cuman bahas kejadian-kejadian yang kita kada kawasarik. Kayak misalnya tenda kawinan di tengah jalan. Kita hendak sarik tapi kita kawasarik. Nah, itu konsep kami Pak Produser lah. Oke, mulai menyikut kita ya, dan ini brengsek produsernya sip-sip aja lagi. Kayak ketujuh nih produsernya. Lebih cocok ini kayaknya. Ya, semoga menginspirasi Bang lah, walaupun walaupun lebih banyak Tidak ada. anunya lah, mengkritiknya tadi lah. Oke, tapi terima kasih Mas Bang Alpi, Bang Kisa juga mau join. Mudah-mudahan kita tidak ketemu lagi lah. Cukup di sini karena kami mulai khawatir dengan karir kami. Kalian sudah punya karir sendiri, jangan mengacaukan jalan kami. Masih kurang nggak Bang weddingan Bang? Ya Allah Bang. Kita tinggal kirim proposal aja. Iya. Anu para bulan puasa weddingan Alhamdulillah admin IG kita juga. Jadi kita blok langsung aja. Kita juga udah tahu ya profil Instagram Abang. Iya, sudah kita blok, tenang aja. Oke, itu tadi, makasih banyak. Sekali lagi Mas Kisa, Mas Alpi, sukses terus, mudahan bisa bertemu kesempatan di lain waktu dan di belakang kamera tentunya. Peletabis bisa baik lagi dong. Karena amin. kita yakin banyak orang Banjar yang kangen soal komedi-komedi sketsa kayak gitu. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman sukulen, sampai ketemu di episode selanjutnya. 3, 2, 1, yeah!